Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap kita belajar? Hari ini siap ada masuk mah? Amel. Kenapa Amel ada masuk? Ada kabarnya? Siapa lagi? Nizar? Said? Askar. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Ada yang mau memimpin doa? Siapa? Askar. Coba Askar. Nah, minggu kemarin pembelajaran kita adalah informatika dan genetika. Ada yang ingat materi minggu kemarin? Informatika dan kecerdasan genetika. Ada pertanyaan? Materi minggu kemarin ada pertanyaan? Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita memulai materi hari ini? Baik, Ibu mulai ya. Materi kita hari ini adalah berpikir komputasional. Minggu kemarin sudah ada Ibu Bahagin materi ini. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah menjelaskan konsep di komposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma beserta contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi berbagai sumber tentang pikir komputasional. Yang ketiga, merancang solusi sederhana yang memanfaatkan di komposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Kira-kira ada yang mengerti atau tahu pengertian berpikir komputasional? Kemarin ada Ibu bahas. Ada yang tahu pengertian berpikir komputasional? Kemarin berpikir komputasional ada 4 prinsip. Yang pertama, dekomposisi. Yang kedua, abstraksi. Yang ketiga, pengenalan pola. Yang keempat, algoritma. Itu adalah berpikir komputasional. Sekarang pengertian komputasional. Cara berpikir yang sistematis. Bagaimana kita memecahkan sebuah masalah dalam kehidupan, meniru bagaimana komputer berpikir. Atau dengan bahasa lain, cara berpikir yang digunakan untuk memecahkan masalah secara sistematis dengan langkah-langkah yang dimengerti oleh manusia maupun komputer. Atau bahasa lainnya adalah bagaimana komputer bisa mengerti bahasa yang disampaikan oleh manusia. Kira-kira kalau Pian berbicara, kawan-kawan, supaya temannya mengerti apa yang Pian bicarakan, kira-kira bagaimana caranya? Bagaimana? Kita lihat dulu ya. Ciri berpikir komputasional yang pertama,
itu adalah berpikir secara logis. Artinya menggunakan akal sehat dan penalaran yang masuk akal. Jadi kalau komputer, dia tidak berpikir menggunakan perasaan, tapi dia menggunakan pikiran yang sistematis, logis, yang bisa dimengerti oleh komputer. Yang kedua adalah terstruktur, menyusun langkah-langkah secara berurutan, atau biasa di dalam berpikir komputasional itu dengan istilahnya adalah algoritma. Ketiga adalah mencari cara terbaik dan tercepat untuk menyelesaikan masalah. Yang keempat adalah abstrak, mampu melihat hal-hal yang penting dan yang tidak relevan. Abstrak ini adalah abstraction pada prinsip berpikir komputasional. Kita lihat dulu video. Lihat tadi, itu adalah salah satu contoh berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Pernah melakukan? Pernah melakukan kesalahan? Pernah melakukan sesuatu berdasarkan urutan? Nah, tidak pernah melakukan
berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang sudah dibagi dalam bentuk kelompok. Ada penugasan. Tugasnya nah ini tugasnya. Tugasnya dibuat di kertas lembar, didiskusikan, dimulai dari sekarang. Satu aja, satu kertas untuk satu kelompok. Di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok. Setelah diskusi, hasilnya akan dipresentasikan di depan oleh temannya. Tulis dulu nama kelompoknya, kemudian anggota kelompoknya. Tugas yang pertama, sebutkan 3 contoh di komposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Hanya menyebutkan contoh. Yang kedua, jelaskan hubungan antara berpikir komputasional dengan dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Kemudian apa pertama, komposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma dalam kehidupan. Coba perhatikan gambar. Masalah besarnya adalah mencuci pakaian. Nah, dari masalah besar ini, kita akan pecah menjadi sub-sub masalah yang lebih kecil dan sederhana. Maka akan diperoleh 1. Memilah atau mengelompokkan pakaian berdasarkan jenisnya, yaitu memisahkan baju yang berwarna putih dengan baju yang berwarna gelap supaya tidak berbenturan, atau memisahkan antara seragam sekolah dengan baju sehari-hari. 2. Menyiapkan alat dan bahan. Alat berupa mesin cuci, ember, hanger, dan bahan berupa
berupa deterjen, air, pewangi, dan pemutih pakaian. 3. Proses mencuci, yaitu dengan menjemur dan lain-lain. Dengan menuliskan langkah-langkah mencuci di antaranya: 1. Menyalakan mesin, 2. Memasukkan baju yang telah dipilih kita, 3. Mengatur waktu dan kecepatan, dan seterusnya. Itulah yang disebut dengan dekomposisi dalam mencuci pakaian. Selanjutnya adalah pattern recognition atau pengenalan pola. Kita akan mencari kesamaan atau perbedaan pola yang ada dalam mencuci pakaian. Kita harus memahami dan mengerti pola yang digunakan ketika kita mencuci pakaian. Coba perhatikan gambar. Dalam mencuci pakaian, kita menemukan pola bahwa 1. Untuk mencuci, maka kita memasukkan air. 2. Untuk mencuci, kita menggunakan deterjen atau sabun cuci. 3. Kita akan menyalakan mesin ketika mencuci. 4. Memasukkan ke dalam tabung, dan seterusnya. Pola ini akan terus kita gunakan atau kita ulang-ulang ketika kita akan melakukan kegiatan mencuci pakaian dengan mesin cuci. Berikutnya adalah abstraction atau abstraksi dalam mencuci pakaian. Dalam abstraksi, kita hanya perlu berfokus pada hal-hal yang penting saja dan membiarkan hal-hal yang tidak relevan atau boleh dikatakan tidak penting. Maka contohnya adalah dalam proses mencuci pakaian, kita tidak perlu mengetahui bagaimana hanger pakaian bisa dibuat karena itu tidak penting. Maksud dari tidak penting adalah mengetahui cara hanger dibuat tidak akan berpengaruh pada proses mencuci baju karena pembuatan hanger bukan bagian dari proses mencuci baju. Lalu yang terakhir adalah algorithm design. Algorithm design adalah membuat langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sudah dipecah kecil-kecil berdasarkan dari pola yang ditentukan. Dari mencuci pakaian, maka algoritma yang terbentuk adalah: 1. Pilih baju yang akan dicuci. 2. Masukkan ke dalam mesin cuci. 3. Kemudian masukkan deterjen. 4. Tekan tombol sesuai urutan. 5. Tunggu sampai selesai. 6. Ambil pakaian yang telah dicuci dari mesin cuci. 7. Jemur di tempat yang cukup dengan sinar matahari. 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Mala Fitria Wates ini membaca soal, memahami pertanyaan, menyusun laporan sekolah, mengumpulkan data, membuat mencari informasi, menuliskan jawaban, kerangka laporan, menulis menyeting, mencetak pengenal pola.
selalu datang setiap 15 menit, menyadari cuaca. Jika pagi cerah lalu sore mendung, kemungkinan malam akan hujan. Belajar matematika, mengerti bahwa semua soal luas menggunakan rumus sisi kali sisi. Contoh abstraksi menjelaskan cara membuat pintu. Cukup sebut putar kunci lalu dorong pintu tanpa menjelaskan warna atau kunci. Gambar lokasi ruangan tanpa mengambil detail kursi atau hiasan. Contoh algoritma umum membuat taksmis. Rebus air, masukkan teh, sari, tambahkan gula, aduk. Mencuci baju manual, rendam, ucap, bilas, beras, jemur. Oke, satu. Yang lain perhatikan di depan. Ada satu permasalahan. Misalnya di sini permasalahannya ini adalah biasanya setiap hari kita lakukan. Di sini permasalahannya adalah bagaimana membuat teknis dengan berpikir komputasional. Bisa membuat teh? Bisa. Pada bagian di komposisi ini tadi apa? Memecah masalah. Apa tadi pengertian di komposisi? Tuh, memecah masalah menjadi bagian yang kecil. Jadi pertama, dia menyiapkan gelas, air panas, teh dan gula. Pada pengenalan pola adalah sesuatu yang dilakukan secara berulang terus menerus. Membuat kopi atau teh memiliki langkah yang mirip. Yang pertama adalah siapkan gelas, kemudian diseduh dan bahkan gula. Abstraksinya, masalah yang penting terlebih dahulu adalah membuat teh dan mengabaikan yang lain. Algoritmanya, tuang air panas, masukkan teh, tambahkan gula dan diaduk. Jadi ini adalah prinsip berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang dari pembelajaran ini, apa yang dapat pian ambil? Pembelajaran hari ini atau dari pembelajaran hari ini, apa yang pian simpulkan? Coba. Pembelajaran hari ini kita menyimpulkan sebuah kesimpulan. Dari pembelajaran hari ini, apa yang pian dapat ambil dari berpikir komputasional? Evaluasi dalam pelajaran informatika dengan komposisi atau algoritma. Komputasional dan memecahkan masalah menjadi lebih kecil dan menyelesaikannya dengan logis. Hari ini kita belajar bagaimana berpikir komputasional dengan 4 buah prinsip, mengaplikasikannya pada kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita meniru sebuah komputer itu bisa berpikir dengan baik, secara sistematis. Dengan pertama adalah dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi dan algoritma. Jadi setelah mengetahui berpikir komputasional, mudah-mudahan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Baik. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, ada pertanyaan? Oke. Materi berikutnya untuk minggu depan adalah sistem komputer. Tolong dibaca terlebih dahulu bukunya supaya ketika kita belajar biar mengerti. Baik, untuk hari ini terima kasih waktunya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.